kerajaan surga. Kami datang ke hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami ingin disempurnakan ya Tuhan. Kami ingin agar kami betul-betul boleh sempurna menjadi seorang anak yang sama dengan gambar. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa bahwa hamba-Mu yang berdiri di depan ini jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan, karena Engkau menyertainya, maka apa yang disebutnya, apa yang keluar dari bibirnya, itu datangnya dari hati-Mu. Biarkanlah kami boleh belajar Tuhan. Biar kami boleh belajar bagaimana kami itu mengalami pemulihan total. Bagaimana kami boleh belajar untuk mengalami transformasi total. Ajarkan kami dan kami sudah siap mendengarkannya. Sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang beracara. Kami mau menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sambut firman-Nya dengan mengatakan amin. Selamat sore. Luar biasa ya, saya senang sekali kalau sore masih ada yang mau datang beribadah. Kadang-kadang pagi itu kita terlalu sibuk ya. Sore hari ini kita mau mengambil satu tema ya, namanya transformasi total ya, transformasi total. Saya minta tolong dimunculkan ya, transformasi total. Kenapa itu, ada apa tuh? Transformasi total, saya ingin kita melihat satu gambar kupu-kupu yang cantik sekali. Ini adalah kupu-kupu yang namanya kupu-kupu raja atau monarch butterfly ya. Monarch butterfly itu asalnya itu dari Meksiko. Ada masalah? Nggak ada? Bisa tolong ditampilkan? Jadi kupu-kupu raja itu adalah monarch butterfly yang asalnya itu dari Meksiko. Nah biasanya setiap tahun dia itu bergiliran, dia terbang. Dari Meksiko pertama kali, generasi pertama dia itu terbang dari Meksiko pergi ke yang namanya Amerika Barat. Mereka akan tiba ke Amerika Barat. Nah dari Amerika Barat setelah tinggal di sana beberapa waktu, maka kupu-kupu ini semua terbang ke Amerika Tengah. Di Amerika Tengah mereka itu beranak pinak banyak sekali. Kemudian setelah itu mereka akan terbang ke Kanada. Generasi keempat mereka akan terbang ke Kanada. Di Kanada mereka bertelur dan banyak sekali kupu-kupu itu. Kemudian setelah mereka bertelur dan telur itu pun menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu itu pada waktunya kembali lagi ke Meksiko. Ini adalah siklus dari kupu-kupu raja yang namanya monarch butterfly. Tapi hari ini yang saya ingin ceritakan bukan tentang siklus dari kupu-kupu raja itu. Yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini adalah tentang transformasi. Karena tadi yang kita dengar, yang kita lihat itu bukan transformasi, itu adalah kehidupan dari kupu-kupu itu. Jadi yang kita akan lihat sore ini, yang kita mau dengarkan adalah tentang bagaimana yang namanya telur dari kupu-kupu itu sampai saatnya dia akan mengeluarkan ulat, melahirkan ulat. Kemudian pada saat ulat ini sampai masanya, dia akan menjadi kepompong. Dia akan membalut dirinya sendiri dan dia akan menjadi kepompong. Setelah dia menjadi kepompong, yang paling luar biasa adalah kupu-kupu itu akan keluar dari kepompong ini. Jadilah dia seekor kupu-kupu. Nah kupu-kupu ini yang berasal dari kepompong, dari ulat, dari telur, tidak lagi mungkin bisa kembali. Tidak lagi mungkin. Dia begitu sudah ditransformasi, dia tidak lagi bisa kembali seperti dia awalnya. Itu yang namanya transformasi total. Total transformation yang tidak mungkin bisa kembali ke asalnya lagi. Nah, yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup Anda dan saya juga demikian. Kita ini semua dulu berada seperti kepompong. Tapi begitu kepompong ini keluar kupu-kupunya dari kepompong itu, seperti kita yang telah dibebaskan dari segala dosa, menjadi seekor kupu-kupu yang begitu luar biasa, indahnya, cantiknya, sudah terbebas dari kungkungan kepompong itu. Maka Tuhan mau terjadi transformasi total.
pemulihan total yang tidak lagi bisa kembali. Kita nggak mungkin kembali, kupu-kupu itu nggak mungkin kembali, dan Tuhan juga mau kita tidak kembali. Cuma sering sekali kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus dan sudah menerima itu semua, kita katakan itu gratis, kita katakan itu anugerah. Sayang sekali kita itu sering kembali ke tabiat awal kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kalau kita itu mau menjadi seorang yang telah ditransformasi oleh Tuhan secara total, tidak lagi kembali kepada asal kita. Kita lihat di sini di Roma 12:1 dan 2 dikatakan, karena itu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau, pada waktu Tuhan menciptakan kita, kalau kita lihat itu di Yeremia dikatakan, sebelum kamu itu dibentuk, aku sudah kenal kamu, dan sebelum kamu itu dilahirkan, aku itu sudah tahu, sudah merencanakan, aku sudah tahu mengkuduskan kamu, dan mau menjadikan kamu nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menciptakan kita dengan cara yang sangat istimewa, mau kita sama dengan gambar Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan Anda dan saya, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, dikatakan bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Problemnya adalah kita jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam dosa karena kita ingin sama seperti dunia ini. Karena kita ingin betul-betul memiliki apa yang kita mau. Kita bahkan ingin menjadi Tuhan. Kalau kita pikir mengapa sampai yang namanya Hawa itu bisa jatuh ke dalam dosa, itu karena Hawa kepingin menjadi Tuhan. Karena dia dengar ular itu mengatakan, kalau kamu makan buah ini, maka matamu akan tercelik, maka kamu bisa melihat seperti Tuhan. Dia kepingin menjadi Tuhan. Dia kepingin menjadi Tuhan. Disitulah Hawa itu jatuh ke dalam dosa yang sampai hari ini kita pun harus menanggungnya. Tapi sebenarnya kita menanggungnya sementara. Yang menanggungnya paling berat itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus telah menyelamatkan Anda dan saya. Saya ini tidak kenal Tuhan Yesus sampai saya berusia 38 tahun. Makanya bagi saya itu ya, hidup di dalam Tuhan itu adalah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena saya dulu tidak kenal Tuhan Yesus. Saya lahir di tahun 42 di satu keluarga Buddha. Saya baru lahir 3 bulan, papa saya meninggal. Kemudian saya mempunyai 10 saudara. Kalau dulu itu kan nggak ada TV, jadi bikin anak ya. Kan boleh lah lucu sedikit ya. Nah, kayaknya anak-anak muda juga sudah mengerti. Kalau belum mengerti mereka juga nggak tahu ya. Jadi 10 saudara kami. Tapi karena perang dan sebagainya, abang saya meninggal semua, papa saya meninggal waktu saya usia 3 bulan. Kami itu hidup begitu susah. Kakak-kakak semua harus dinikahkan. Kami 5 pria, 5 wanita. Kayaknya mama saya hebat sekali ya. Itu papa untuk meninggal. Kalau tidak mungkin 20 ya. Karena papa meninggal jadi nggak bisa. Kok ketawa ya. Nggak heran, saya punya seorang teman di Arab Saudi, dia mempunyai 49 anak. Tapi istrinya 11. Istrinya 11, anaknya 49, nggak heran ya. Nah, jadi saya itu nggak kenal dengan Tuhan Yesus. Saya 18 tahun selesai dari SMA, mama saya sudah menikahkan saya. Karena mama saya itu takut sekali, kan saya cantik. Salah ngomong ya. Tapi saya boleh dong mikir gitu ya kan. Karena cantik, jadi mama saya takut kalau saya tidak menikah, saya akan diambil oleh orang Jepang, oleh tentara Jepang katanya. Karena waktu itu semua yang cantik diambil oleh tentara Jepang. Kalau Anda tahu sekarang
Kalau ada wanita usia 80-an ya, itu kalau mereka itu sekarang masih menuntut pemerintah Jepang karena mereka itu hidupnya betul-betul tidak lagi bisa mereka hidup seperti biasa gara-gara tentara Jepang ini. Jadi mereka itu menuntut sampai hari ini. Nah, saya hampir seusia dengan mereka. Saya ini sekarang 78. Kalian nggak usah kaget, saya tahu kalian pikir saya cuma 40 gitu kan. Jadi nggak usah bilang gitu kan. Saya udah tahu itu kan. Ketawa ini ngenyek ini. Nah, ini saya kurang suka. Ini ketawanya agak ngenyek itu. Tahu nggak ngenyek ya? Oh ya, itu penghinaan namanya ya. Tapi nggak apa-apa lah, sore hari dihina, sebentar juga udah malam. Jam 6 nanti udah selesai, saya udah nggak marah lagi kan. Karena saya udah belajar kalau mau marah sampai jam 6 aja. Ini waktunya udah nggak lama lagi, sebentar saya udah melupakan ya. Jadi saya usia 38, saya usia 18 tahun, saya menikah. Saya tidak kenal Tuhan Yesus. Anda tahu hidup saya itu betul-betul sangat, saya gambarkan biasanya, saya katakan saya itu hidup seperti orang yang berada di dalam satu sumur yang hitam, yang gelap, yang kelam, yang pekat, yang tidak ada sinar matahari, yang tidak ada sinar terang. Karena tidak ada terang, hidup itu gelap. Hidup itu penuh dengan kegelapan, dengan lumpur, dan saya tidak kenal Kristus karena saya tidak pernah dengar kalau di dunia ini ada yang namanya Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali 38 tahun saya tidak mencari Yesus karena saya tidak tahu ada yang namanya Yesus, tapi Yesus yang datang mencari saya. Melalui apa? Melalui karena waktu itu saya mencoba bunuh diri yang ke-5 kali. Anda ngerti ke-5 kali? Saya ini penuh dengan dosa. Saya penuh dengan dosa. Apa yang Tuhan bilang nggak boleh, saya lakukan, cuman saya nggak mengerti. Saya tidak mengerti. Jadi saya pernah coba bunuh diri, saya pernah mengaborsi karena saya punya anak 4 dan saya sangat merasa hidup ini sangat menderita ya. Sudah ada anak 4, sudah cukup. Begitu mama saya sudah meninggal, nenek saya sudah meninggal, saya sudah nggak mau punya anak lagi karena saya takut kalau saya punya anak, penderitaan saya akan lebih berat lagi. Jadi, tapi ini perut nggak boleh disentuh hamil, ngeri sekali. Makanya nggak berani macam-macam ya. Kalau macam-macam nanti hamil terus ini ya. Jadi saya pernah mengaborsi anak. Jadi saya ini bukan orang baik-baik. 38 tahun saya tidak kenal Tuhan Yesus. Tangan saya ini penuh dengan bekas pisau, bekas gunting, bekas batu. Ini saya dilempar batu oleh suami saya ya. Suami saya itu ganteng sekali loh. Nah, kalau cari suami jangan cari yang ganteng-ganteng, cari yang jelek-jelek kayak kalian aja gitu. Pasti baik-baik. Kalau suami saya ganteng sekali, dari pagi saya juga lihat, dari pagi saya udah perhatikan, gak ada yang seganteng suami saya. Aduh, kan sampai lihat gitu ya, suamiku tuh ganteng banget loh ya. Jangan duduk di belakang gitu, makanya gak bisa lihat, nanti lehernya terkilir loh ya. Kenapa harus duduk di belakang tembok begitu ya kan? Gak bisa lihat, saya rugi loh ya. Yang cantik gini, betul? Nah, itulah kehidupan saya. Suami saya tidak mau kerja, suami saya KDRT dan suka bikin anak aja ya. Jadi sama siapapun mau bikin anak gitu. Jadi saya pernah lihat dia bikin anak sama orang lain. Can you believe it? Itu hidup saya. Jadi saya pikir hidup itu nggak ada artinya. Makanya saya pikir kok mati itu paling bagus. Saya ini banyak dosa. Tetapi Tuhan bilang, sebelum kamu itu dibentuk, sebelum kamu itu dilahirkan, aku itu sudah mengkuduskan kamu. Jadi kita ini sudah dikuduskan Tuhan, sudah dipisahkan Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau, hidup kita ini berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan mau hidup kita berkenan di hati Tuhan. Mari kita lihat hidup yang bagaimana sih yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan katakan, kamu kalau mau hidup berkenan di hatiku, yang pertama adalah jangan ikuti dunia ini. Dunia ini jangan kamu ikuti, jangan sama dengan dunia ini. Karena dunia ini, yang diinginkan dunia ini adalah kekuasaan, kekayaan, ya kan, nama baik, posisi, itu semua yang diinginkan dunia ini. Sedangkan yang Tuhan katakan adalah, kamu harus hidupnya menyenangkan hatiku. Kamu harus tidak boleh sama dengan dunia ini. Nah, bagaimana kita tidak bisa sama dengan dunia ini?
dan diajarkan bahwa kita itu harus berubah. Kita harus berubah. Apapun kita yang pernah salah, pernah ini, kita harus berubah. Berubah apanya yang berubah? Dikatakan oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi kadang-kadang susah sekali bagi kita untuk menjelaskannya. Pembaharuan budi, bagaimana budi itu bisa dipembaharui? Jadi kalau di dalam bahasa Inggris pembaharuan budi itu dikatakan the renewal of your mind. The renewal of your mind. Artinya cara pikir kamu harus diubah. Cara berpikir kamu harus diperbaharui. Jadi supaya kita bisa ngerti, kita buat sedikit lebih sederhana, yaitu the renewal of your mind. Artinya pembaharuan dari cara kita berpikir. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi bagaimana sih kita bisa berpikir secara benar seperti yang Tuhan inginkan? Hal yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Berserah secara total. Pada waktu kita belum bisa berserah kepada berserah total kepada Tuhan, maka kita itu masih memegang sesuatu yang kita inginkan, bahwa aku mau seperti yang aku mau. Tapi kalau kita berserah total kepada Tuhan, Anda akan kaget sekali. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tiba-tiba kita tahu sebenarnya hidup ini tidak lagi punya beban yang begitu berat. Saya nggak tahu, hari ini kayaknya banyak sekali orang, banyak bebannya. Usaha katanya susah, saya juga begitu. Saya sekarang ini pabrik saya tutup. Tapi sebenarnya saya sengaja tutup juga ya. Saya tutup karena saya pikir susah untuk diteruskan. Kalau diteruskan nanti bisa salah. Setelah ada tax amnesty, saya minta tutup. Saya tutup. Anda tahu nggak, pada waktu saya menandatangani itu MOU, saya lihat itu pabrik, saya sedih. Karena saya sudah 50 tahun berkecimpung di situ. Saya sekarang 78 tahun. Saya kerja dari 20 sekian tahun, sudah menghasilkan begitu banyak. Kemudian itu sekarang harus di stop, harus ditutup. Itu bagi banyak orang itu susah sekali. Tetapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan inginkan, gak ada masalah. Dan saya bersyukur saya mempunyai anak yang begitu luar biasa. Saya punya anak 4, anak saya sendiri. Saya ada anak angkat 1. Anak-anak saya bilang, Mam, jangan pikirkan kami. Yang penting Mami merasa tenang, Mami merasa oke, merasa sukacita. Kami itu tidak masalah. Kami sudah besar kok, sudah bisa makan sendiri. Mereka bilang bisa makan sendiri karena dulu suka disuapin. Sekarang udah gede, udah gak usah ya. Katanya kami sudah bisa makan sendiri. Sebenarnya maksudnya cari makan sendiri. Cari kemana-mana kan, cari makan. Gak perlu lagi makan dari mamanya. Jadi saya tenang aja, karena saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya kita itu berani menyangkal diri. Berserah kepada Tuhan artinya kita itu berani memikul salib. Saya nggak tahu Anda mengerti nggak apa yang namanya menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu artinya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menyangkal diri itu ada keinginan kita, keinginan dunia ini. Ada keinginan-keinginan kita. Ada segala macam keinginan. Saya nggak usah beritahukan satu persatu, tapi Anda pasti tahu. Tapi kalau kita berani menyangkal diri, kita tahu Tuhan tidak suka, kita tidak akan menikmati itu. Dan kita mau siap untuk tidak menikmati, tidak mendapatkan apa yang menurut daging kita itu kita inginkan. Itu namanya menyangkal diri. Kalau namanya memikul salib, kita tahu kita tidak mau tapi kita lakukan. Saya kasih contoh, memikul salib yang paling cocok memang contohnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memikul salib, betul? Tuhan Yesus yang memikul salib bagi Anda dan saya. Jadi kalau dikatakan mampu memikul salib, contoh yang paling benar itu adalah Yesus itu sendiri. Saya berdiri di sini ya supaya bisa lihat ya. Jadi nggak miring-miring gitu. Nah ini jangan sembunyi dong ya. Saya ceritakan, saya sangat bersyukur kalau saya tidak tahu saya mati ya, kapan akan mati. Saya tidak tahu ya. Anda tahu kapan mau mati? Nggak tahu. Bersyukur. Kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan, kok nggak diberikan pengetahuan supaya kami tahu kapan akan mati?
Kalau kami tahu kan kami bisa siap-siap gitu ya. Bisa siapkan asuransi, bisa siapkan segala macam. Kalau perlu siapkan kuburannya gitu kan, siap semuanya gitu kan. Kalau kita mau persiapkan, kita nggak tahu. Dan saya sangat bersyukur kalau saya nggak tahu kapan saya akan mati. Saya kasih contoh, misalnya sekarang kan banyak corona. Takut nggak sama corona? Takut ya, coronavirus bahaya sekali. Tapi hebat corona itu. Dia menyetop semua perguncingan dunia. Ya kan? Sebenarnya kan ribut terus, betul kan? Bisa lari sedikit, nggak apa-apa, saya akan kembali. Yang di Hong Kong ribut, betul? Di Amerika ribut, di China ribut, di semua negara ini ribut. Di Irak ribut, di Iran ribut, di Palestina ribut, di Israel ribut. Semuanya ribut dunia ini. Nggak bisa lagi, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Begitu muncul corona, nggak ada lagi yang ribut. Kayaknya memang corona itu harus dikirim kemana-mana supaya nggak ribut lagi gitu kan. Sekarang nggak ada lagi yang ribut. Kapok mereka, nggak berani lagi ribut. Nah, kita kembali ya. Saya nggak tahu kapan saya akan mati. Andai kata Tuhan bicara begini kepada saya, Maimunah, kamu akan mati bulan depan, misalnya gitu kan. Kamu mau persiapkan apa saja, kamu siapkan sekarang. Asuransi kamu, segala kamu boleh siapkan sekarang. Kamu nanti matinya itu, kamu akan ditabrak mobil. Ya kan? Atau misalnya dia katakan, kamu kena corona, masuk rumah sakit, salah kasih obat, berdarah, segala macam lah kan? Atau kamu akan ditabrak mobil, nanti kaki kamu akan patah, masuk begini. Bayangkan 1 bulan, 2 bulan ini saya bisa nggak tidur nyenyak? Pasti nggak bisa, betul kan? Nggak bisa tidur nyenyak, pasti ketakutan. Bayangin, apalagi kalau udah tinggal 1 minggu, apalagi tinggal 1 hari, kita nggak tahu apa yang mau terjadi, pasti kita ketakutan, betul? Jadi saya bilang, saya bersyukur saya tidak tahu. Anda tahu Yesus? Yesus adalah Tuhan 100%. Jadi Yesus itu tahu. Dia tahu kapan sih Yesus yang diutus ke bumi ini akan mati. Dia tahu. Dia juga tahu bagaimana bagaimana Yesus yang diutus ke bumi matinya, bagaimana caranya. Tuhan itu tahu. Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus itu tahu. Yesus Tuhan tahu, Yesus manusia yang diutus ke bumi ini bagaimana matinya, dia tahu. Bukan saja dia tahu, tapi bahkan Tuhanlah yang atur. Karena dikatakan waktu dan saat itu tidak ada manusia yang tahu, bahkan malaikat di surga tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, itu hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi dikatakan kan Yesus ini 100% manusia, betul? Karena dia 100% manusia, jadi yang namanya Yesus, dia tahu kalau misalnya ditusuk itu sakit, dia tahu. Dia tahu kalau dirajam itu sakit. Apalagi kalau dirajam dengan kodam, itu sakitnya bukan main. Apalagi kalau jantungnya itu ditusuk dengan tombak, itu sakitnya bukan main. Bukan main-main. Oh, salah ngomong. Nah, apalagi karena dia manusia, dia juga tahu itu kalau digantung, dipaku, kemudian digantung, disalib, itu sakitnya itu bukan main. Mending langsung dipotong, dimatikan. Dan dia tahu, makanya dia ketakutan. Kadang-kadang kita pikir, masa dia Tuhan bisa takut? Karena yang takut itu adalah kemanusiaan dia. Oleh sebab itu di Taman Getsemani dia begitu ketakutan, dan ini yang dia katakan. Dia berdoa malam itu dan dia katakan, Bapa tolonglah, kalau boleh lewatkanlah cawan ini. Artinya kalau boleh janganlah aku mengalami ini. Karena dia tahu, kalau boleh Bapa lewatkanlah cawan ini. Aku nggak tahan, aku takut, aku nggak berani. Itu kira-kira tidak dituliskan di situ semuanya. Tapi karena dia tahu Sang Bapa begitu mengasihi Anda dan saya, Sang Bapa itu tahu tidak lagi ada jalan lain yang bisa menyelamatkan Anda dan saya. Kita ini dosanya sudah tidak terampuni lagi. Tidak bisa dengan percikan darah dari binatang. Tidak lagi bisa. Tuhan itu sudah tahu. Maka Yesus mengatakan,
Tetapi kalau memang begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, memang karena itulah Engkau utus aku ke dunia ini. Kalau memang aku harus menjalankannya, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu. Nah, itu yang namanya memikul salib. Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, kita sebenarnya tidak mau lakukan karena kita merasa berat, tapi kita lakukan. Nah, itulah yang namanya memikul salib. Sebagai orang-orang percaya kita harus mampu memikul salib, kita harus mampu menyangkal diri. Itu yang namanya berserah total. Berserah total itu artinya bukan saja yang kelihatan kita serahkan. Berserah total itu artinya dalam kita serahkan, hidup kita, hati kita serahkan. Karena sering sekali apa yang kelihatan di luar itu bukan yang sebenarnya. Yang Tuhan mau adalah kalau kita bilang kita sudah berubah, kita itu berubahnya dari dalam. Amin. Mari kita lihat. Kita baca ini Markus 7, 21-23 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini dari dalam dan menajiskan orang. Hari ini kita mau bicara tentang pemulihan total. Hari ini kita mau bicara tentang transformasi total. Transformasi total harus dimulai dari dalam. Transformasi total bukan apa yang kita lakukan. Transformasi total itu dimulai dari dalam. Karena di sini jelas sekali dikatakan bahwa dari dalam hati manusialah timbul segala pikiran yang jahat. Jadi andai kata Anda berbuat cabul, itu sebenarnya tindakan itu hukumannya nggak begitu berat. Yang berat adalah kita sudah berpikir untuk itu. Jadi hati kita sudah jahat. Jadi kalau kita berbuat cabul, kalau kita mencuri, tahu nggak yang mencuri itu tangan. Tetapi yang memerintahkan tangan itu mencuri adalah ini dan hati. Kalau kita itu membunuh, yang membunuh itu tangan. Tetapi sebenarnya yang menyuruh membunuh itu adalah otak kita dan hati kita. Jadi kalau kita berbuat zina, kalau kita hati kita serakah, kalau kita jahat, berbuat jahat, itu semua dimulai dari hati. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang betul-betul ditransformasi secara total, kita mau pulih secara total, kita harus betul-betul dari dalam dipulihkan. Amin. Kita mau dari dalam kita dipulihkan, kita harus mau dari dalam supaya kita nggak iri hati, kita nggak sombong. Anda tahu nggak sebenarnya di dunia sekarang paling banyak yang membuat manusia itu sengsara adalah iri hati dan kesombongan. Tidak masalah itu di satu negara, tidak masalah itu di dalam gereja, itu terjadi. Kalau kita berpacu untuk mendapat posisi yang lebih tinggi, itu karena kita iri hati, karena kita sombong. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita itu betul-betul mau berubah dan dimulai dari pembaharuan dari cara kita berpikir. Amin? Amin ya, mari kita lihat. Hidup yang benar dimulai dari pikiran yang benar. Jadi pikiran kita harus benar. Katakan ke sebelah Anda, halo, pemulihan total dimulai dari pikiran yang benar. Pikiran yang benar ya. Jadi the renewing of your mind, diperbaharui, ditransformasi, dipulihkan luar biasa. Dan itu dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari pikiran kita. Nah, dikatakan jagalah hatimu, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mau memiliki hidup yang benar, maka kita harus jaga hati kita. Saya tidak tahu, saya ini orang sederhana. Saya pertama dari kampung, kedua banyak ini ya dalam hidup saya. Jadi saya kalau malam itu doa, atau pagi saya doa, gampang sekali. Kalau malam saya doa, saya selalu memikir kembali hari ini
hal-hal baik apa yang saya sudah lakukan? Apa sih yang saya belum lakukan? Hal-hal jelek apa sih yang saya sudah lakukan? Pikiran yang jelek apa sih yang sudah saya pikirkan hari ini? Supaya saya bisa bertobat setiap hari. Bangun pagi-pagi saya bersyukur bahwa saya masih bernapas. Banyak sekali orang tidur malam, besok bangun sudah nggak ada. Betul? Jadi saya mau nanti kalau kalian pulang hati-hati kok tidur malam, pagi dia takut-takutin aja ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita nggak tahu kalau pagi itu kita masih bisa bangun. Betul? Jadi kalau kita bisa bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mulai dari firman Tuhan, kita mulai hari itu dengan firman Tuhan, petunjuk Tuhan, supaya kita itu dibersihkan, kita keluar, kita mulai hari kita itu dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi kalau hati kita benar, maka hidup kita pun akan benar, itu akan terpancar. Dikatakan begini ya, kalau pikiran kita bisa ubah menjadi benar, keyakinan kita pun akan berubah. Jadi kalau pikiran kita ubah, kita nggak benci lagi, kita nggak iri lagi, kita nggak suka marah lagi, kita nggak sombong lagi. Pada waktu pikiran kita berubah, otomatis keyakinan kita berubah. Pada waktu keyakinan kita berubah, otomatis tindakan kita pun berubah. Pada waktu tindakan kita berubah, otomatis hidup kita berubah. Keren? Jadi kalau hidup kita mau berubah, dimulai dari pikiran kita. Karena pikiran kita berubah, maka hidup kita pun berubah. Sekarang hidup kita sebenarnya sudah cukup mencapekkan, betul? Tapi lebih capek lagi karena pikiran kita nggak benar. Kita nanti cemburu hati lah, kita ingin bersaing lah, kita ini, itu membuat hidup kita bertambah capek lagi. Orang selalu tanya kepada saya, kok kayaknya kok masih muda gitu ya. Kan saya bilang tadi apa? Berapa puluh tadi? 40 ya? Kadang bisa jadi 27 ya. Tapi sering orang bilang, kok bisa muda begini? Itu sering orang tanya. Saya nggak tahu orang itu bohong atau tidak. Mungkin mau menyenangkan hati saya. It's okay lah, berarti orang itu baik hati menyenangkan hati saya. Dan saya mau Anda tahu, saya percaya. Hebat ya, saya percaya. Jadi kalau mereka bilang saya seperti usia 40, saya pun bertindaklah seolah-olah saya usia 40. Kan bagus itu. Masa saya nggak berani jalannya pelan-pelan gini kan, kelihatan saya udah 78 gitu. Ya kalau saya jalan ya begini supaya kelihatan seperti 40 kan. Luar biasa apa tidak? Pikiran kita. Jangan coba menua-nuakan diri. Banyak orang mau coba-coba tua, oh no, saya nggak mau, ya saya nggak mau. Jadi saya percaya, cuman saya nggak percaya sama cermin saya tukang bohong ya. Cermin saya tukang bohong. Jadi mereka suka tanya, kenapa kok rasanya kelihatan muda? Saya kasih tahu nggak ada rahasia. Mau operasi plastik nggak punya duit, mau operasi ini pun nggak punya duit, nggak punya waktu ya kan. Tapi Tuhan berikan hati yang penuh sukacita, yang percaya bahwa Tuhan ada bersama saya. Itu membuat saya itu hidupnya tenang. Amin. Amin. Kalian mau muda terus? Kalian mau muda seperti saya? Gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau. Kalau disuruh sekarang seperti saya, gak ada yang mau. Saya tahu nih, gak ada yang mau. Karena langsung aja jadi tua ya. Nah, saya mau Anda tahu bahwa hidup yang paling benar adalah pikiran kita benar, hidup kita tenang. Kita nggak peduli. Saya sekarang banyak sekali masalah. Jangan pikir nggak ada masalah. Anda jangan bilang Anda nggak ada. Anda masalah yang paling banyak. Anda pikir ya, saya dari kecil papa meninggal, saya miskin. Saya ini pernah tidur di bawah jembatan. Anda tahu nggak? Anda pernah nggak tidur di bawah jembatan? Paling kalau main-main ya. Lagi main gitu kan, sembunyi di bawah jembatan, takut ketahuan. Terus ya di situ tidur sebentar. Itu nggak begitu. Saya tidur di bawah jembatan. Anak saya paling tua itu lahir di bawah jembatan. Anda bisa bayangin? Bayangin dong, ya kan? Semua cuma dengar, gak ada yang mau bayangin. Bayangin tidur di bawah jembatan itu bagaimana? Sekarang anak saya paling tua itu 59 tahun. 59 tahun saya belum bayar upah bidannya. Itu memalukan sekali. Memalukan sekali. Karena saya nggak ada uang bayar. Bukan
saja, saya tidak tahu siapa yang antar bidang. Saya tidak tahu siapa yang antar popok. Saya tidak tahu siapa yang antar makanan. Yang saya tahu waktu itu tidak ada makanan, tidak ada popok, tidak ada telur, nggak ada minyak telon, nggak ada, semua nggak ada. Nah ini anak mau lahir, ada bidan datang, saya pun nggak tahu dia itu bidan benar atau tidak, ya kan? Tapi yang pasti anakku lahir dan sehat, sekarang udah 59 tahun. Boro-boro mikirin bayar, makan pun kita nggak tahu apa. Lalu ada uang kembali ke sana, itu bidan sudah nggak ada, karena yang namanya orang tinggal di bawah jembatan itu betul-betul tinggi sekali tingginya kan. Mereka pindah keluar masuk dan kita nggak tahu benar apa tidak itu. Tetapi saya tahu hidup itu susah, tekanan itu susah, tantangan itu besar. Jangan ceritanya, apalagi ini anak-anak muda ya. Ini kalian semua muda, semua masih bayi. Karena katanya 65 tahun itu teenagers, tahu ya. Jadi remaja itu 65 tahun. Siapa di sini udah 65 tahun? Yang belum 65 tahun, kalian masih bayi. Bilang ke sebelah Anda, kamu masih bayi nih ya. Nah, nggak ada tantangan. Saya tantangan paling besar. Saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa kuliah. 18 tahun saya mau kuliah, mama saya bilang no way. Kamu harus nikah kalau nggak diambil orang Jepang. Menikahlah saya katakan tadi apa? Menikah dengan seorang pria paling ganteng di dunia. Nggak ada kalian seganteng dia. Aduh, sorry sekali. Memang sorry lah ya, di sini nggak ada yang ganteng ya. Hidup saya susah. 35 tahun ditinggal suami. Ditinggal suami karena mungkin ada wanita, heran, saya udah gini cantik, ada yang lebih cantik dari saya. Gimana lah ya, apa boleh buat ya. Jadi suami saya meninggalkan kami. Saya itu dulu itu ya, aduh, tiap hari harus minum obat tidur. Saya belum kenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tiap malam saya minum obat tidur. Kalau nggak ada obat tidur, saya nggak bisa tidur. Sini ada dokter nggak? Atau minimal sekolah di farmasi lah, minimal nggak ada. Jadi saya itu ya, saya bunuh diri, saya minum Mogadon itu 52 butir. Anda catat, Anda tanya ke apotek, ke dokter, apa itu Mogadon? 52 butir, tapi nggak mati. Tuhan bilang kamu belum boleh mati gitu loh. Kamu masih banyak kerja untuk saya. Ya hiduplah saya. Ada cerita tentang kuliah, saya nggak kuliah. Saya 33 tahun, saya begitu ngotot karena saya tahu kalau saya tidak kuliah, nah Anda dengar, kalau saya nggak kuliah, saya nggak bisa membesarkan anak-anak saya. Saya punya 4 anak, mereka akan sekolah, mereka mau kuliah, mereka jadi orang, mereka nggak mau jadi monyet ya kan. Jadi saya harus kerja, saya harus kuliah. Kalau saya nggak kuliah, saya nggak bisa. Jadi saya mulai kuliah usia 33 tahun. Dengan anak 4, dengan pekerjaan begitu banyak, harus cari makan. Jadi kalian nggak usah cerita tantangan, kalian punya enteng-enteng gitu ya. Jangan cerita keluarga ditinggal suami, pendidikan begitu, finance. Oh, saya waktu di bawah jembatan, tahu nggak? Oh, saya punya doa. Saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi saya tahu ada Tuhan, ada King-Kong. Sini ada yang kenal King-Kong? Saya doa, saya bilang King-Kong gitu ya. Itu sebenarnya sama Tuhan itu ya. Cuma saya nggak tahu waktu itu, nggak kenal Tuhan Yesus. Saya bilang I don't want to be poor, I want to be rich. Saya tidak mau jadi orang miskin, saya mau jadi orang kaya. Karena jadi orang miskin gak enak. Jadi orang miskin diusir, jadi orang miskin tidur di bawah jembatan, jadi orang miskin gak makan. Ngerti? Saya bilang saya mau jadi orang kaya. Jadilah saya kaya. Keren ya? Keren. Kaya lah saya sangat kaya. Bagi saya kaya karena saya mau makan apa bisa. Itu kaya itu ya kan. Mau makan bisa, mau naik mobil bisa, mau apa, mau jalan mau apa. Pokoknya banyak duit lah dulu itu. Banyak duit, kaya saya. Sampai saya lupa sama Tuhan. Jadi tantangan hidup saya ini besar sekali. Ya, saya pernah miskin, saya pernah kaya, saya pernah bangkrut. Siapa punya usaha, Anda tahu nggak namanya bangkrut itu krut. Itu yang saya hadapi. Challenge itu ada, tapi Tuhan bilang, ubah hatimu, aku akan mengubah hidupmu. Ubahlah cara kamu hidup, aku akan mengubah hidup. Kemenangan
dalam hidup ini dimulai dari cara kita berpikir. Kalau pikiran kita benar, nggak ada lagi masalah. Amin. Pikiran yang benar, nggak ada lagi masalah. Saya kasih contoh ya. Ini orang suka, ini dibohongin orang, tapi betul itu. Pernah nggak rasa panas sekali? Nggak ada AC, panas sekali. Pernah nggak sih ke Dili, ke apa tuh? Bukan NTT, Timur ya. Pernah ke ini nggak, Papua? Siapa yang pernah ke Papua? Enggak. Oh pernah ya. Panas ya di sana. Panasnya itu bukan main. Pernah ke Saudi Arabia nggak? Panasnya bukan main. Nah kalau kita bilang panas tambah panas loh. Jadi biasanya kalau panas itu saya bilang dingin sekali. Dia akan terasa dingin loh. Betul nggak? Betul. Nah betul Mina bilang, betul ya. Jadi kemenangan itu dimulai dari pikiran. Habis kalau memang nggak bisa dingin lagi, kalau kita pikir panas terus gimana? Harus pikiran dingin. Pikiran yang benar akan membawa tindakan kita benar. Pikiran yang benar, maka ucapan kita juga akan benar. Luar biasa. Nah mari kita lihat bagaimana kita bisa berubah total ya. Kita ini harus kudus. Tuhan bilang harus kudus. Kudus itu artinya totally benar, totally kudus, sudah beda dengan dunia ini. Dan kita itu harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Katakan saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Kuduslah. Nah mari kita lihat. Hidup kudus itu yang pertama adalah, jadi jangan pikir hidup kudus itu artinya berada di ruangan sendiri, doa terus. Bukan itu yang namanya hidup kudus ya. Itu namanya selfish. Kalau mau hidup kudus udah diem aja, nggak usah makan, nggak usah minum, tunggu mati, itu mah bukan kudus. Iya, hidup kudus itu artinya hidupnya jujur, kudus, beda dengan dunia. Itu yang namanya kudus ya. Jadi pertama jujur, tidak neko-neko. Bisnis itu nggak neko-neko. Kalau punya uang, bahkan yang belum kerja pun, kalau terima uang saku dari orang tua, itu 10% itu harus dikembalikan pajaknya kepada Tuhan. Siapa bayar persepuluhan? Angkat tangan. Yang nggak bayar bertobat. Karena kalau tidak, kita nggak jujur kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau kita tidak lakukan itu, Tuhan nggak bisa berkati kita. Jadi harus jujur ya, harus jujur keuangan, bayar pajak dengan benar. Pajak itu harus benar karena pemerintah, kita hidup di situ. Jujur itu artinya nggak bohong. Kalau saya lihat ini wajahnya banyak sekali yang suka bohong. Minimal kan kalau pergi meeting kalau lambat, bohongnya macet. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Bertobat ya. Mulai hari ini nggak boleh. Kalau kita mau totally being transformed, kita itu harus mulai dari hidup jujur. Kita harus hidup seperti buku terbuka. Hari ini perusahaan kami sudah mau dijual. Saya nggak tahu besok lusa akan jadi apa. It doesn't matter. Tapi yang pasti kami itu nggak pernah bohong. Sehingga apa yang kami bicarakan, apakah itu kepada customer, kepada teman, kepada pembeli, kepada investor, kepada bank, kepada siapapun, kami bicara apa adanya. Jadi kami itu nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Kami nggak pernah mau bohong. Bahkan kalau misalnya pun namanya bisnis lah ya, bisnis besi. Di sini ada yang tahu besi? Tahu besi nggak? Tahu ya. Nah, saya ini kan pabrik besi, jadi kerjanya besi berat itu. Kata orang, kontraktor bilang itu kalau beli besi di toko besi, katanya, saya nggak tahu ya, katanya ukurannya banci. Bener pernah dengar nggak? Jadi kok manusia banci, nggak heran besi aja banci. Besi katanya banci, ukuran banci, semua banci kan. Nah, tapi kami nggak pernah. Mungkin karena itu kami nggak bisa untung. Kami nggak bisa bersaing. Kami nggak bisa bersaing dengan mereka. Tapi saya berpikir lebih baik kami nggak bisa bersaing, tutup, daripada kami tidak benar. Jadi hidup itu harus seperti buku terbuka. Apapun itu semua orang tahu. Begitu dibuka orang itu sudah tahu. Yang namanya benar, hidup benar itu tidak pakai topeng, tidak munafik. Sekarang ini banyak sekali kita itu susah bahkan untuk
men-sharingkan Kristus keluar itu susah sekali, karena banyak orang Kristen yang hidupnya munafik. Bahkan banyak pengkhotbah yang berdiri di depan ini, mereka munafik. Apa yang mereka khotbahkan, mereka tidak lakukan. Itu yang membuat anak-anak mereka itu tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sangat bangga dengan gereja ini. Saya lihat anak dari pendeta kita ini, ada yang di belakang pegang LCD, ada yang worship leader, ada yang main piano, ada yang ini. Saya pikir itu adalah satu contoh yang baik. Satu contoh yang baik. Karena sering sekali anak-anak itu nggak mau ke gereja yang papanya itu pendeta, karena mengatakan papanya itu kalau khotbahnya bagus sekali, tapi di rumah itu beda katanya. Jadi kalau di gereja itu khotbahnya bagus, di rumah sudah bohongin anak istri, itu nggak bisa. Munafik itu namanya. Ya, jadi kita itu nggak boleh munafik, dan namanya kita itu nggak boleh korupsi. Korupsi itu bukan hanya uang saja. Kita nggak boleh korupsi waktu. Siapa sih kalau yang kerja datang terlambat? Ayo, bilangnya macet, ya kan? Kalau datang mau latihan worship, harus tiba di sini jam 7. Dia tibanya jam 7:15. Dia bilang macet, Padahal dia nanti WA, dia bilang ini loh sudah di sudut mana, dia cuma nggak kasih tahu sudut dapur atau sudut mana, dia nggak bilang. Jadi nggak jujur ya, itulah namanya korupsi. Korupsi waktu, korupsi itu semua korupsi. Yang tidak benar itu adalah korupsi. Jadi kita nggak boleh korupsi. Bukan hanya uang bermiliar-miliar ya, tidak kompromi. Lihat Daniel, dia tahu bahwa Tuhannya itu tidak suka dan dia tidak mau melakukannya. Ya, mengatakan bahwa dia itu tidak boleh makan makanan yang tidak boleh makan daging, dia nggak mau makan daging, betul. Tapi di sini kalau Tuhan nggak bilang nggak boleh, is okay, karena itu sudah didoakan. Kan Tuhan sudah bilang itu is okay. Kalau kita nggak mau ya nggak masalah ya. Tapi kita harus tahu apa yang kita sudah tahu dan janjikan itu jangan kita larang. Katanya kamu nggak boleh berdoa. Dia berdoa, dia tahu dia akan berhubungan dengan kandang singa. Dia tahu bahwa dia akan berhubungan dengan singa-singa yang sudah lapar. Tapi dia tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Saya belakangan ini dengar, bukan belakangan lah, ada beberapa bulan ini saya sangat senang. Bukan sangat senang, sedih, tapi saya senang gitu ya. Dengar, Anda pernah dengar lagu itu To Follow Jesus itu ya, mengikut Yesus adalah apa sih? Kuta gentar itu kan, kuta ingkar Anda tahu itu lagu ya. Jadi katanya itu terjadi. Kok ketawa? Follow Jesus itu ya, mengikut Yesus gimana sih? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, itu kan. Nah kemudian apapun itu kuta gentar, kuta ingkar. Nah ini terjadi di satu keluarga di India. Mungkin Anda ada lihat itu ya, saya nggak tahu. Jadi ini India ini kan Hindu. Kemudian satu keluarga semua percaya kepada Tuhan Yesus, ditangkaplah. Ini kejadian yang benar. Ditangkap, dia mempunyai 2 orang anak. Ini bapaknya ini dikatakan begini, kamu harus menyangkal Yesus kamu. Kalau kamu menyangkal, maka kamu semua dilepas. Tapi kalau kamu tidak menyangkal, ini anakmu 2 akan dibunuh. Dia mengatakan, kuta ingkar, karena itu keputusannya. Setelah anaknya mati, dia masih ada seorang istri. Nah, yang menangkap dia ini mengatakan, kamu sekarang mau menyangkal nggak? Kalau kamu tidak mau menyangkal Yesusmu, maka istrimu pun akan dibunuh. Tapi dia mengatakan, kalaupun aku tinggal sendiri, kalaupun aku tidak lagi ada yang menemani, kuta ingkar. Istrinya dibunuh. Sekarang tinggal dia sendiri. Yang menangkap dia itu mengatakan demikian, sekarang tinggal kamu mau hidup atau mau mati. Kalau kamu tidak mau ingkar, maka kamu akan kami bunuh. Dia katakan, di depanku ada salib, di belakangku ada dunia. Tapi mengikut Yesus itu adalah keputusanku, dan aku tidak ingkar. Dan dia dibunuh, mati. Bagi banyak orang ini ada satu kegagalan.
Bagi banyak orang ini adalah satu kekalahan. Tapi sebenarnya yang terjadi bukan itu. Yang terjadi ini orang yang menangkap mulai bertanya-tanya, kok ada ya orang yang mau percaya kepada Tuhannya begitu loh. Sampai bunuh istrinya pun gak masalah, mau dibunuh anak-anaknya pun tidak masalah, bahkan nyawanya sendiri pun dia itu gak masalah. Dia pokoknya tak ingkar dan tidak ingkar. Mereka mulai mempelajari, mereka mulai membaca Alkitab, kepingin tahu siapa sih Yesusnya ini. Alhasil seluruh desa di situ percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tanpa kompromi, sama. Zaman Daniel juga begitu. Sampai rajanya pun jadi percaya kepada Tuhan karena Daniel tidak kompromi. Nah, kalau kita mau betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan, hati nurani kita harus bersih. Gak boleh culas, gak boleh iri, gak boleh segala macam itu. Jadi hati nurani kita itu bersih apa? Bersih di hadapan manusia dan bersih di hadapan Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita kadang-kadang ya kelihatannya di hadapan manusia kita bersih, pura-pura bersih. Jadi kita harus bersih di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, motivasi yang benar. Termasuk kalau makan. Saya sekarang kalau makan, saya pikir motivasiku apa ya makan. Kadang-kadang saya makan itu ya motivasinya itu menyenangkan tuan rumah. Sekarang tidak. Kalau saya makan adalah saya suka, saya senang, saya makan. Kalau tidak, kalau saya nggak boleh makan, saya udah tahu itu batasnya. Saya akan beritahukan kepada tuan rumahnya. Saya kan sering mereka ajak makan gitu ya. Jadi saya bilang kepada mereka, boleh mengajak mami makan, tapi ingat kalau mami bilang nggak mau, jangan dipaksa. Karena saya beratnya tambah itu sebenarnya ya. Karena itu tujuannya, karena itu ya motivasinya. Motivasi kita harus benar. Apapun yang kita lakukan, bantu teman kita, motivasi kita harus benar. Kalau ada kita mau bantu, misalnya anak perempuan gitu kan, lagi sendirian, ada anak laki mau bantu anak perempuan, mau bawa dia pulang, motivasi kita harus benar. Bukannya kalau aku gonceng dia hari ini, mungkin besok dia mau menjadi pacarku. Itu salah itu ya, motivasinya nggak betul itu ya, artinya nggak benar. Betul? Ini ada anak laki yang masih pacaran nih kayaknya. Hati-hati ya, motivasi kita harus benar. Hidup itu nggak boleh manipulatif. Hidup itu nggak boleh manipulatif. Saya sebenarnya 2-3 hari ini saya agak sedih karena ada satu hamba Tuhan yang dia sangat manipulatif. Saya belum sempat ketemu sama dia. Mungkin nantilah besok lusa saya ketemu, saya akan bicara sama dia. Nah ingat, berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan itu bukan untuk hal-hal besar yang dipuji orang. Itu mulai dari hal-hal yang sangat-sangat kecil. Tuhan bilang, kamu harus berubah, kamu harus diubahkan, jangan sama dengan dunia ini. Jadi dimulailah dari pembaharuan dari budi kamu. Yang namanya total itu komplit, yang namanya total itu sempurna, yang namanya transformasi total artinya secara keseluruhan kita harus berubah. Amin. Kita harus berubah mulai dari pikiran kita, tadi kita bilang. Dan yang namanya total itu adalah sempurna. Jadi komplit, jadi itu sempurna dan tanpa cacat celah. Ini adalah pelajaran yang saya sering berikan. Jadi kalau mau ikut HKI boleh diajak itu Pak Pendeta ya, mereka siapa yang mau ikut ya. Mari kita lihat. Saya mau tutup dengan ini. Mari kita lihat ya. Paulus itu dia berpikir dia itu baik. Sering sekali kita nggak tahu. Kita pikir kita itu baik. Kita nggak mengerti. Jadi Paulus pada waktu dia berpikir tentang diri sendiri, dia katakan dia itu sangat baik, dia itu sangat kudus. Karena apa? Dia itu lahir 8 hari dia itu sudah disunat. Siapa di sini yang sudah disunat 8 hari? Saya percaya nggak ada ya, karena ketawa kan. Disunat waktu 8 hari. Dia itu adalah keturunan langsung dari Benyamin. Dia itu adalah orang Israel asli. Dia itu adalah orang Yahudi tulen. Anda bisa bayangin. Jadi secara keturunan darahnya biru mungkin ya. Darah saya merah, darah dia biru. Dia udah biru dan dia katakan dia itu adalah seorang Farisi. Farisi artinya dia itu sekolahnya tinggi. Farisi artinya dia itu pasti banyak uang. Kalau nggak banyak uang dia nggak bisa sekolah. Jadi dia itu seorang Farisi.
Dan dia mengatakan, jangan bicara tentang hidup benar. Kalau bicara tentang kebenaran, aku ini tidak bercacat celah. Wow, itu yang dia pikir. Dia pikir itu dia sudah hebat sekali. Tetapi begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang meminta dia itu harus ditransform secara total, harus terjadi pemulihan secara total. 3 hari dia dibutakan oleh Yesus, dia bangkit, dia itu bicara sudah beda. Dia katakan, aku mau melupakan semua yang di belakang. Mau melupakan semua yang tidak benar itu di belakang. Dia katakan, aku mau mengarahkan semua penglihatanku ke depan daripada apa yang di depan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagiku. Dan dia mengatakan, dia akan berlari-lari kepada tujuan, yaitu mahkota surga yang disediakan oleh Tuhan. Dia berubah 100%. Dia berubah dari apa yang dia pikir dia hebat. Dia berubah, dan begitu dia bertemu dengan Yesus, totally, completely, dia itu ditransformasi, dia itu pulih, dan dia katakan, aku sekarang mati pun tidak takut. Karena bagiku sekarang, mati adalah keuntungan. Bahkan dia bilang kalau hidup adalah Kristus. Itulah yang namanya pemulihan total. Itulah yang namanya transformasi total. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya usia 38 tahun, saya ditangkap oleh Tuhan. Hidup saya berubah sama sekali, completely berubah. Saya dari hidup yang begitu gelap, begitu hitam, berada di dalam sumur yang hitam, yang kelam, yang pekat. Tuhan tarik saya keluar, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Anda mungkin berpikir, saya sekarang 78 tahun. 78 tahun, kok saya pagi, siang, sore, tadi Pak Pendeta bilang begini, Mami kalau capek, gak usah berdiri waktu nyanyi, boleh, tapi ini WL-nya luar biasa, kita boleh duduk ya. Tadi pagi dua-dua itu gak duduk-duduk gitu, apalagi yang di mana itu tadi? Itu gak duduk terus, nyanyi terus, gak pernah duduk. Ada yang bilang, wah dia capek karena nyanyinya berdiri terus katanya. Saya bilang, enak dia setelah selesai nyanyi, dia duduk. Karena aku gak bisa setelah selesai nyanyi, aku harus berdiri lagi 1 jam. Nah, gak fair kali ya. Nah, tapi kita lihat, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, setelah saya tahu dan saya mau betul-betul diubahkan Yesus secara total, saya merasa hidup ini begitu beda. Saya gak pernah lagi ada rasanya capek. Bukan yang gak capek ya, tapi sukacita itu selalu ada sama saya. Bisa melayani Tuhan itu luar biasa sekali. Saya pikir kalau sekarang saya mati, aduh keuntungan, gak usah persiapan khotbah. Tadi malam persiapan jam berapa gitu kan. Coba kalau sudah mati gak usah siapin khotbah, gak usah pikir besok. Saya besok pagi-pagi subuh sudah akan berangkat ke mana ya besok ya, Malang ya. Kok tahu ya? Tadi udah bilang ya. Saya nggak bisa, saya ingat dulu gitu, harus pikir sekarang tanggal berapa. Besok saya akan berangkat ke Malang, ke Batu Malang, ngajar di sana. Nggak ada berhentinya. Kan enak jadi pendeta. Jadi pendeta itu kan mikirin khotbah hari Sabtu pikirin Minggu khotbah apa gitu kan. Kemudian Senin istirahat, betul nggak? Nah betul kan, ada istirahat. Aku cemburu tau nggak ya? Senin istirahat, Selasa mulai mikir nanti Minggu nyanyinya ini ya kan ini ya kan begitu. Nanti Sabtu baru pikiran khotbah. Enak kali. Nah ini pengusaha, saya lihat wajah kalian cerah ini, karena hari Minggu nggak usah kerja ya. Hari Minggu cuma dengar aja. Dengar kalau lagi nggak ngantuk, buka mata dengar betul, buka telinga. Kalau lagi ngantuk, mata dibuka, telinga ditutup. Bisa itu kan? Bisa. Kenapa sibuk dari Senin sampai Jumat? Saya ini nggak bisa. Senin sampai Sabtu saya ngajar, Minggu saya khotbah. Senin sampai Sabtu saya ngajar, Minggu saya khotbah. Tapi yang luar biasa, sukacita tidak pernah pergi dari hidup saya. Karena saya tahu Tuhan mau saya betul-betul memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya sangat senang Tuhan menjaga anak-anak saya, Tuhan menjaga cucu-cucu saya, juga cicit saya. Saya sudah punya cicit loh. Coba Anda bayangkan, 2 tahun lagi saya sudah 80 tahun.
Mungkin ya ada orang yang nggak mau ketahuan 80 tahun. Kalau saya bangga kali, aku 78 gitu, kok bisa taruh di sini 78 tahun gitu, supaya semua orang lihat gitu. Luar biasa Tuhan ya, pelihara saya sampai 78 tahun. Amin. Makanya kalau mau undang cepet sedikit, kalau nggak belum tentu tahun depan masih hidup gitu kan. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan, tidak akan menyesal. Saya tidak menyesal. 40 tahun saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak menyesal. Ini adalah hidup yang paling diinginkan oleh semua orang. Cuman orang tidak mau berubah pikirannya, sehingga nggak bisa melayani Tuhan dengan baik. Transformasi total artinya tidak lagi sama dengan dunia ini. Tidak lagi sama. Apa yang dunia inginkan tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah yang menyenangkan Tuhan. Kita harus diubah oleh pembaharuan budi kita, oleh cara kita berpikir. Karena hidup bukan lagi untuk dunia ini. Karena hidup adalah untuk Tuhan. Hidup itu untuk kehendak Tuhan. Saya ingin kita tahu ya, saya kemarin itu baru pergi ke anak saya. Mereka itu 30 tahun, gerejanya 30 tahun ya. Anak saya melayani di situ. Yang paling kecil, anak saya paling kecil 52 tahun. Jadi usianya 52, dia udah melayani di situ 25 tahun ya. Makanya masih muda kali, itu masih anak kecil ya. Saya kan sering bilang sama dia, kalau terbang itu hati-hati ya, take care, harus jaga. Dia bilang, ini gimana sih naik pesawat suruh jaga? Apanya yang dijaga? Kita bukan pilot, kita bukan ini. Kalau pesawat mau jatuh kita nggak bisa bilang, ayo mari ku bantu, nggak bisa. Iya kan? Ya kalau gitu ya kita berserah aja kepada Tuhan ya. Anak saya baik-baik, cucu saya baik-baik. Saya pikir Tuhan itu baik sekali sama saya. Saya melayani Tuhan. Tuhan yang mengatur, yang mengurus semua keluarga saya, perusahaan saya. Jauh lebih baik daripada saya harus ngatur itu sendiri, capek-capek untuk memikirkan dengan cara saya. Gak bisa. Anda juga demikian. Anda kalau mau hidup betul-betul menyenangkan Tuhan, penuh sukacita, gak tua-tua selalu, usianya 40. Nanti jangan ada yang dekat-dekat lihat wajah saya ya. Dari jauh aja supaya tetap kelihatan 40 ya. Anda harus betul-betul berubah. Hari ini saya mau katakan Yesus baik. Amin. Yesus baik, dan mari untuk Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita mau berubah. Totally berubah. Totally transform, supaya kita dipulihkan secara 100% dan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Hanya Engkau yang mampu menyempurnakan hidup kami.